karena untuk perencanaan dan inspektorat ini tetap dalam evaluasi bahwa salah satunya adalah Bapeda. Jadi Bapeda dengan inspektorat SKPD yang mengawal untuk vaksin. Sedangkan untuk SKPD-nya yang tahun berbeda. Seperti tahun 2012 ini yang kemarin ikut serta dievaluasi oleh Menpas RB, salah satunya dari komunitasnya, baik, kemudian dari catatan sipil Disporabutpa, jadi dua catatan sipil. Jadi tiap tahun kemarin pendidikan sama kesehatan, tahun waktu belakangnya juga BNPD dengan satu lagi Dinas Pertanian. Jadi setiap tahun itu untuk dievaluasi oleh Menpas RB itu setiap tahun perwakilan Jawa Barat yang kemarin tahun 2012 diwakili oleh dua kota, yaitu Kota Sukabumi dan Kota Bandung. Kurang tahu apakah masih bertahan di B atau, tapi untuk A itu perlu waktu karena untuk B saja baru 65,60, jadi masih jauh. Kemudian dari Kapal Administrasi Pembangunan untuk LPSE kami memang sudah ada ULP, ya maksudnya UPT ini persyaratannya eselon 4A. Jadi tersedia, adapun personilnya itu adalah dari SKPD yang sudah bersertifikat dan dinyatakan lulus, dan alhamdulillah insentifnya juga lumayan dibandingkan dengan eselon 4 lebih tinggi daripada personel yang ada di ULP, UPT WLP barangkali. Nanti kebetulan di sini Bapeda Pak Andri, terima kasih Pak Andri. Ini kebetulan dari Pak Kabag Administrasi Pembangunan Kabupaten Kapuas ingin mengetahui tentang UPT WLP, pengadaan barang di sana, bisa disampaikan. Sementara itu dari kami nanti secara teknis, jadi yang ilmunya baik sekali itu disampaikan, karena untuk perencanaan dan inspektorat ini tetap dalam evaluasi bahwa salah satunya adalah Bapeda. Jadi Bapeda dengan inspektorat SKPD yang mengawal untuk vaksin. Sedangkan untuk SKPD-nya yang tahun berbeda. Seperti tahun 2012 ini yang kemarin ikut serta dievaluasi oleh Menpas RB, salah satunya dari komunitasnya, baik, kemudian dari catatan sipil Disporabutpa, jadi dua catatan sipil. Jadi tiap tahun kemarin pendidikan sama kesehatan, tahun waktu belakangnya juga BNPD dengan satu lagi Dinas Pertanian. Jadi setiap tahun itu untuk dievaluasi oleh Menpas RB itu setiap tahun perwakilan Jawa Barat yang kemarin tahun 2012 diwakili oleh dua kota, yaitu Kota Sukabumi dan Kota Bandung. Kurang tahu apakah masih bertahan di B atau, tapi untuk A itu perlu waktu karena untuk B saja baru 65,60, jadi masih jauh. Kemudian dari Kapal Administrasi Pembangunan untuk LPSE kami memang sudah ada ULP, jadi pelaksanaan pelayanan pengadaan barang dan jasa, alhamdulillah. Jadi per leading sektornya masih disimpan pembinaannya dari Bapeda. Kemudian untuk ketuanya salah satu Kasubit di Bapeda, ya maksudnya UPT ini persyaratannya eselon 4A.
sementara itu dari kami nanti secara teknis itu adalah mengacu kepada Permenpan 135/2004 maupun Permenpan nomor 35 tahun 2011 yang tentunya hasilnya ini adalah langsung saja saya kepada hasilnya. Ada beberapa organisasi perangkat daerah yang nilainya 9 OPD atau 29,3%, kriteria sangat baik. Jadi tidak ada yang memuaskan. Kalau tahun 2010 ada yang memuaskan karena memang Permenpannya yang berbeda gitu ya. Setelah kita diukur lagi dengan Permenpan yang baru, ternyata nilainya hanya sangat baik, tidak ada yang memuaskan. Kemudian 7 OPD atau 22,58%, kriteria baik, dan 13 OPD atau 41,93% dengan kriteria cukup baik. 2 OPD atau 6,45%, kriteria kurang. Dan itu kita tayangkan. Seluruh SKPD kita hadirkan, dihadiri juga staf ahli, asisten, sekretaris daerah, wali kota. Kita sampaikan hasil evaluasi lakib yang dilakukan oleh inspektorat. Dan bagi yang mereka dengan kriteria sangat baik dan baik, itu adalah diberikan sertifikat sekaligus juga dengan trofi begitu. Hanya memang diharapkan oleh Pak Wali Kota di masa yang akan datang, sebaiknya tadi juga oleh Pak Asisten sudah disampaikan, mungkin dengan reward yang lain kan begitu. Dan itu juga memicu begitu sebagai pemacu juga bagi rekan-rekan SKPD yang memang nilai lakibnya kurang ya atau cukup, itu mereka jadi malu kan, dimana kita saat ini adalah harus kompetitif, ternyata seperti itu kan. Dan itu juga merupakan pertimbangan bagi kepala daerah untuk promosi lebih lanjut daripada yang bersangkutan. Itu yang perlu inspektorat di setiap kabupaten kota, itu adalah sebagai pengawas internal pemerintahan, sebagai APIP, dan berdasarkan keputusan Menpan nomor 135/2004 maupun Permenpan 35/2011 diamanatkan, ditugaskan untuk melakukan evaluasi lakib yang disusun oleh setiap SKPD atau organisasi perangkat daerah. Dan memang kita itu lakukan oleh tim yang dibentuk oleh aparat dari APIP. Tapi ada juga yang lain adalah merupakan gabungan dari beberapa SKPD, yaitu tergantung daripada kebijakan kepala daerah. Hanya untuk Kota Sukabumi itu adalah seluruhnya evaluasi lakib SKPD ini dilakukan oleh inspektorat, pegawai inspektorat secara keseluruhan. Dan itu adalah mengacu kepada Permenpan 135/2004 maupun Permenpan nomor 35 tahun 2011 yang tentunya hasilnya ini adalah langsung saja saya kepada hasilnya. Ada beberapa organisasi perangkat daerah yang nilainya 9 OPD atau 29,3%, kriteria sangat baik. Jadi tidak ada yang memuaskan. Kalau tahun 2010 ada yang memuaskan karena memang Permenpannya yang berbeda gitu ya. Setelah kita diukur lagi dengan Permenpan yang baru, ternyata nilainya hanya sangat baik, tidak ada yang memuaskan. Kemudian 7 OPD atau 22,58%, kriteria baik, dan 13 OPD atau 41,93%
dengan kriteria cukup baik. 2 OPD atau 6,45% kriteria kurang. Dan itu kita tayangkan. Seluruh SKPD kita hadirkan, dihadiri juga staf ahli, asisten, sekretaris daerah, wali kota. Kita sampaikan hasil evaluasi lakip yang dilakukan oleh inspektorat. Dan bagi yang mereka dengan kriteria sangat baik dan baik, itu adalah diberikan sertifikat sekaligus juga dengan trofi begitu. Hanya memang diharapkan oleh Pak Wali Kota di masa yang akan datang, sebaiknya tadi juga oleh Pak Asisten sudah disampaikan, mungkin dengan reward yang lain kan begitu. Dan itu juga memicu begitu, sebagai pemacu juga bagi rekan-rekan SKPD yang memang nilai lakipnya kurang ya atau cukup, itu mereka jadi malu kan, dimana kita saat ini adalah harus kompetitif, ternyata seperti itu kan. Dan itu juga merupakan pertimbangan bagi kepala daerah untuk promosi lebih lanjut daripada yang bersangkutan. Itu yang perlu. Jadi kita mengalirnya Sungai Kapuas itu. Jadi Kapuas Kalbar itu berbeda. Kapuas Kalbar itu Kapuas Hulu namanya. Rujukannya di Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Barat. Kalau kita Kapuas Mulu sebenarnya. Maka kita ibu kotanya di Kapuas, Kalimantan Barat. Jadi di Kalimantan itu ada 2 Kapuas. Kapuas Hulu di wilayah Kalimantan Barat. Kapuas Mulu sebenarnya. Jadi Kapuas ibu kota Kapuas itu berkedudukan di Kalimantan Tengah. Kita berbatasan dengan Kalimantan Selatan, Pak. Dengan ibu kota Banjarmasin kurang lebih 50 kilo. Jadi kalau kita ke ibu kota provinsi kita agak lumayan jauh, 142 kilo. Jadi kita kalau mau berangkat lebih baik lewat provinsi tetangga, jadi Banjarmasin. Kalau kita lewat Palangkaraya 142 kilo, cukup jauh. Begitu juga yang lainnya, misalkan jadi kita mengalirnya Sungai Kapuas itu. Jadi Kapuas Kalbar itu berbeda. Kapuas Kalbar itu Kapuas Hulu namanya. Rujukannya di Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Barat. Kalau kita Kapuas Mulu sebenarnya. Maka kita ibu kotanya di Kapuas, Kalimantan Tengah. Jadi di Kalimantan itu ada 2 Kapuas. Kapuas Hulu di wilayah Kalimantan Barat. Kapuas Mulu sebenarnya. Jadi Kapuas ibu kota Kapuas itu berkedudukan di Kalimantan Tengah. Kita berbatasan dengan Kalimantan Selatan, Pak. Dengan ibu kota Banjarmasin kurang lebih 50 kilo. Jadi kalau kita ke ibu kota provinsi kita agak lumayan jauh, 142 kilo. Jadi kita kalau mau berangkat lebih baik lewat provinsi tetangga, jadi Banjarmasin. Kalau kita lewat Palangkaraya 142 kilo, cukup jauh. Begitu juga yang lainnya, misalkan di 153 desa yang ada di Kabupaten Kapuas, ditambah desa-desa persiapan nanti sekitar kurang lebih 61. Peraturan daerahnya sudah, tinggal pelantikan aparatnya saja. Itulah jumlah desa yang ada. Jadi nanti 153 ditambah 61, nanti desa-desa yang kita punya perda. Di samping itu, hasil utama kita yaitu tadi di bidang pertanian, di samping juga perkebunan yang saat ini sudah mulai tumbuh. Begitu juga tambang. Bapak-bapak mungkin sudah tahu namanya Kalimantan, yang namanya tambang itu di mana-mana ada tambangnya. Jadi kita mulai tumbuh juga. Kalau APBD kita mungkin lebih rendah dari Sukabumi. APBD kita tahun 2012 itu kurang lebih 900 sekian saja miliar. Jadi tidak sampai triliun. Mungkin Sukabumi udah sampai ya. Belum juga. Kita kurang lebih 900 sekian gitu.
kurang daripada 100 triliun. 153 desa yang ada di Kabupaten Kapuas. Ditambah desa-desa persiapan nanti sekitar kurang lebih 61. Peraturan daerahnya sudah, tinggal pelantikan aparatnya saja. Itulah jumlah desa yang ada. Jadi nanti 153 ditambah 61. Nanti desa-desa yang tidak punya perda. Di samping itu, hasil utama kita yaitu tadi di bidang pertanian, di samping juga perkebunan yang saat ini sudah mulai tumbuh. Begitu juga tambang. Bapak-bapak mungkin sudah tahu namanya Kalimantan, yang namanya tambang itu di mana-mana ada tambangnya. Jadi kita mulai tumbuh juga. Kalau APBD kita mungkin lebih rendah dari Sukabumi. APBD kita tahun 2012 itu kurang lebih 900 sekian saja miliar. Jadi tidak sampai triliun. Mungkin Sukabumi sudah sampai ya. Belum juga. Kita kurang lebih 900 sekian, kurang daripada 100 triliun.